jumpa lagi kita di channel Sound Sinaga. Kali ini kita bicara bola karena Piala Eropa 2020 sudah memasuki babak 16 besar. Semoga tim-tim yang berlaga di Piala Eropa yang Bapak Ibu, Abang Kakak dan ketua-ketua dukung semoga lolos di 16 besar. Jadi ini hanya mengupdate saja, ada beberapa hal yang menarik gitu ya. Nah, di grup A yang lolos ke 16 besar sebagai juara runner up gitu ya. Juaranya ada Italia, runner up-nya ada Wales. Italia begitu mendominasi dengan 3 kemenangan di fase grup, total memasukkan 7 gol dan tanpa kebobolan. Italia menjadi salah satu negara yang belum kebobolan di fase grup. Tentu Italia dijagokan sebagai salah satu penantang untuk calon juara Piala Eropa 2020. Sedangkan Wales sebenarnya tidak terlalu diunggulkan karena ada Turki di grup ini sebenarnya yang di fase grup cukup mumpuni. Namun Wales bisa menaklukkan Turki dan mendampingi Italia sebagai runner up begitu ya. Nah, tentu semoga Wales bisa bicara banyak di fase 16 besar ini. Di grup B yang lolos ke 16 besar itu ada Belgia sebagai juara grup dan Denmark sebagai runner up. Nah, kita tahu bersama Belgia mendominasi dengan 3 kemenangan dan tentu skuad yang dibawa hari ini di Piala Eropa merupakan skuad terbaik yang diharapkan bisa berbicara banyak karena Piala Dunia kemarin skuad yang dibawa hampir sama tetapi belum bisa mampu bicara banyak. Jadi memang Roberto Martinez sebagai pelatih mengharapkan Kevin De Bruyne dan kawan-kawan bisa bicara banyak begitu dan juga akan menjadi penantang, salah satu penantang terkuat untuk juara Piala Eropa tahun 2020 ini. Nah, sementara sebagai runner up ada Denmark yang meledak sebagai karena disebut sebagai tim dinamik, meledak di saat-saat yang paling penting ketika mengalahkan Rusia 1-4 di pertandingan terakhir. Nah, ini menjadi motivasi bagi Kasper Schmeichel untuk memberikan kado terbaik untuk Christian Eriksen tentunya. Semoga Denmark bisa seperti di tahun 1992 gitu ya, menjadi juara Eropa. Kipernya ya bapaknya Kasper Schmeichel. Di grup C itu ada Belanda sebagai juara grup dan juga Austria sebagai runner up. Nah, kita tahu Belanda juga kokoh mendominasi sekali di fase grup dengan 3 kali kemenangan dan juga membawa skuad baru dan muda, tapi juga membawa kiper senior syarat berpengalaman Martin Stekelenburg. Nah, semoga Belanda bisa juga bertarung untuk penantang ya, juara Piala Eropa. Nah, sebagai runner up Austria yang harus menentukan lolos atau tidak itu di partai terakhir karena lawannya Ukraina dengan nilai sama, jadi mereka harus saling mengalahkan. Nah, Australia menang dengan skor 1-0 melawan Ukraina. Austria sendiri sebenarnya tidak diunggulkan dan tidak sebagai calon menantang juara Piala Eropa, tapi di fase grup cukup menjanjikan dia. Semoga bisa bicara lebih nanti ke depannya di fase 16 besar ini. Di grup D ada Inggris sebagai juara grup dan juga ada Kroasia sebagai runner up-nya. Nah, Inggris sebenarnya tidak terlalu mengesankan, namun juga belum pernah kebobolan bersama dengan Italia. 2 negara ini belum pernah kebobolan. Inggris juga belum pernah kebobolan. Dengan pertandingan pertama menang 1-0, pertandingan kedua imbang 0-0 lawan Skotlandia, pertandingan terakhir mengalahkan Republik Ceko juga dengan skor 1-0. Nah, tidak mengesankan, tidak impresif, walaupun kemudian di fase kualifikasi Piala Eropa Inggris begitu kokoh gitu. Kita tunggu kemudian ledakan dari Harry Kane karena belum mencetak gol sejauh ini di babak grup gitu. Nah, sementara runner up-nya Kroasia mulai menunjukkan kemampuannya karena memang Kroasia masih punya pemain-pemain. Ketika Piala Dunia sebagai runner up kemarin masih ada beberapa pemain andalannya. Di pertandingan terakhir mengalahkan Skotlandia gitu ya, dan dengan gol cantik dari Luka Modric. Semoga Kroasia bisa
bicara banyak untuk di 16 besar. Begitu juga dengan Inggris. Di grup E itu yang lolos sebagai juara grup ada Swedia dan runner up-nya Spanyol. Swedia menjadi tim kejutan ketika menjadi juara grup. Ya, kita tahu bersama sebenarnya Spanyol lebih diharapkan menjadi juara grup, namun ternyata Swedia bisa bicara banyak. Ya, lumayan di grup ya, dengan 2 kemenangan 1 kali imbang. Nah, imbang ini melawan Spanyol. Dan Swedia semoga bisa jadi pembeda di Euro 2020 ini karena kemampuannya cukup berjuang di pertandingan grup. Semoga bisa bicara banyak dan Swedia harus bertarung lebih keras lagi. Nah, Spanyol di fase grup tidak begitu menjanjikan di awal di pertandingan pertama dan kedua, tapi kemudian di pertandingan terakhir mencoba menampilkan permainan terbaiknya dan mengingatkan calon lawan di 16 besar bahwasanya mereka membantai ya, 5-0, angka gol yang cukup besar. Spanyol mengalahkan Slovakia dengan 5-0. Nah, ini menjadi alarm untuk calon lawan. Di grup F, di grup neraka ini yang menjadi juara grup adalah Prancis dan runner up-nya Jerman. Prancis tentu dijagokan gitu ya, karena memang di pertandingan pertama dia mengalahkan Jerman dengan 1-0. Tapi kemudian dengan imbang melawan Bulgaria dan Portugal menjadi satu kekhawatiran sendiri. Tetapi Prancis sebagai termasuk juga salah satu penantang juara Piala Eropa membawa pemain-pemain yang sedang masa-masa terbaiknya begitu ya. Semoga bisa bicara banyak. Begitu juga dengan Jerman, dengan komposisi pemain-pemain. Ada pemain lama yang dipanggil kembali gitu ya. Ada pemain-pemain muda yang baru muncul gitu. Cukup menjanjikan juga Jerman di grup neraka gitu ya. Di pertandingan terakhir mengejutkannya ditahan imbang oleh Bulgaria 2-2. Nah, itu tim yang juara dan runner up. Nah, karena memang ada 4 negara yang dibutuhkan untuk melengkapi 16 besar, maka 4 negara terbaik itu ada Portugal dari grup F gitu ya. Portugal dari grup F menjadi salah satu dari 4 negara yang lolos untuk peserta 16 besar. Nah, Portugal sebenarnya di fase grup tidak begitu meyakinkan gitu ya, tidak begitu meyakinkan kalau di pertandingan pertama menang 3-0 Bulgaria. Namun di pertandingan kedua dia harus mengalami kekalahan dari Jerman dan pertandingan terakhir imbang 2-2. Ya, semoga Portugal sebagai juara bertahan bisa mencoba bertarung lebih tinggi lagi gitu ya. Harapannya tidak hanya mengandalkan Ronaldo, ya masih ada pemain yang lain lah. Nah, negara kedua yang dari 3 terbaik ada Swiss gitu ya. Swiss ini juga dari grup A, mengalahkan Turki, kejutan sekali karena memang kita tahu Turki di fase penyisihan grup sempat mengalahkan Prancis gitu dan kokoh di sebagai runner up kemarin. Tapi di fase final ini dia tidak bisa bicara banyak jadi peringkat 4. Nah, semoga Swiss bisa membuat satu kejutan lainnya gitu ya. Negara dari peringkat 3 yang lolos di 16 besar adalah Republik Ceko. Nah, ini dari grup D gitu ya. Karena memang Inggris, Kroasia dan Republik Ceko rada bermain menarik di fase grup gitu karena saling mengalahkan gitu ya. Nah, Republik Ceko harus berada di posisi ketiga dia di bawah Kroasia. Walaupun nilainya sama, tetapi Kroasia lebih produktif gol daripada Republik Ceko. Nah, semoga Republik Ceko nanti bisa bicara banyak. Ada kesempatan. Ya. 4 negara terakhir yang dipastikan ikut serta 16 besar adalah Ukraina. Walaupun di pertandingan terakhir dia kalah 0-1 dengan Austria gitu. Tapi agregat nilai koefisien dia di negara-negara di peringkat 3 di masing-masing grup dia di posisi 4. Nah, ini mungkin jadi satu angin baik untuk Ukraina bicara banyak gitu. Semoga Andriy Shevchenko bisa membawa timnya bertarung lebih tinggi di 16 besar. Seperti yang kita ketahui dari 16 negara yang lolos ke fase 16 knockout ini sudah dipastikan akan ada pertemuan tim-tim besar, negara-negara besar di Eropa dalam hal sepak bola ya. Misalkan Belgia bertemu Portugal ya, kita tahu bersama Belgia dengan squad terbaiknya hari ini, Portugal dengan juara bertahan. Ini pertandingan menarik. Italia akan bertemu Austria ya,
Ya, semoga Austria bisa memberikan perlawanan karena Italia belum kebobolan. Sedangkan Prancis bertemu dengan Swiss. Ya mungkin Swiss lawan mudah bagi Prancis, tetapi kita ingin menyaksikan permainan yang lebih menarik di Piala Eropa ya. Sementara Kroasia harus bertemu dengan Spanyol. Nah ini mungkin sedikit, kalau menurut saya ini seimbang gitu, dalam artian Spanyol tidak begitu meyakinkan di grup, Kroasia sudah mulai meningkatkan performanya di pertandingan terakhir. Mungkin akan bertemu di level yang sama gitu, karena kita tahu Spanyol membawa pemain-pemain baru juga gitu ya, yang juga sedikit banyak dikritik di pemain tengahnya tidak bisa supply bola dan segala macam. Tetapi kayaknya Spanyol di pertandingan terakhir grupnya memberikan warning gitu untuk Kroasia. Ya semoga menjadi pertandingan menarik. Swedia bertemu Ukraina. Nah, Swedia lagi bagus-bagusnya di Piala Eropa, lagi juara grup. Nah, sementara Ukraina punya kesempatan baik untuk menunjukkan kemampuannya di 16 besar. Semoga pertandingan ini menarik, Swedia dengan Ukraina. Di pertandingan lainnya salah satu yang besar juga adalah Inggris sebagai juara grup bertemu dengan Jerman sebagai runner up. Ya, saya sebagai pendukung Inggris di Piala Eropa kayaknya tetap menjagokan Inggris, walaupun Jerman cukup menjanjikan, tapi ya hampir sama lah. Inggris tidak begitu meyakinkan, Jerman juga masih ingin menemukan petunjuk. Semoga Inggris versus Jerman ini menjadi pertandingan menarik selain Belgia dan Portugal. Nah terakhir ada Wales ketemu Denmark. Ya menarik, Wales bertemu dengan Denmark. Sedikit tidak diunggulkan dua negara ini, tetapi Denmark kayaknya harus mampu lebih gigih lagi seperti di fase grup, karena memang ada semangat yang mereka bawa, dan begitu juga Wales tidak diunggulkan tetapi kemudian punya kemampuan bisa mengalahkan Turki. Nah itu 16 negara yang akan bertarung. Semoga jagoan-jagoan abang, kakak, bapak, ibu, ketua-ketua sekalian menjagokan negara yang mana nih? 16 negara. Itu lolos 8 besar ya. Saya sih menjagokan Inggris. Semoga bisa melalui hadangan Jerman. Tapi kayaknya Jerman ya pusing juga karena Portugal aja mereka sikat. Ya. Menarik. Ada fakta menarik di Euro 2020. Di antaranya itu berkaitan dengan untuk pertama kalinya Euro digelar di banyak kota, 11 kota tepatnya, dari 11 negara. Nah, pergelaran Euro ini berkaitan dengan perayaan 60 tahun penyelenggaraan Piala Eropa oleh UEFA gitu ya. Jadi sudah 60 tahun Piala Eropa ini ternyata. Ada 11 kota dari 11 negara yang terlibat. Nah, sementara final di Euro 2020 ini nanti akan dilangsungkan di Stadion Wembley. Ya, di Inggris, London, kotanya London. Terakhir kali sebenarnya Stadion Wembley ini melaksanakan final Piala Eropa sebelum direnovasi, itu sekitar tahun 1996. Nah, sementara begitu ada dua kontestan baru yang kemarin berlaga di Piala Eropa. Namun memang kurang beruntung, tidak bisa bicara banyak. Yang pertama itu adalah Macedonia Utara. Macedonia Utara ini dengan Goran Pandev ya, sebagai kapten dan bintang sepak bolanya. Namun Goran Pandev menjadi pemain pertama bagi negaranya mencetak gol untuk negaranya di Piala Eropa. Dan kemudian di pertandingan terakhir melawan Belanda, Goran Pandev mengakhiri masa berjuangnya untuk Macedonia Utara dengan 122 caps. Selamat pensiun Goran Pandev. Terima kasih sudah membawa Macedonia Utara berlaga di Piala Eropa dan bertarung dengan tim-tim di fase grup. Berikutnya ada Finlandia. Nah, Finlandia ini kontestan kedua yang baru mencoba untuk berpartisipasi lolos gitu ya, di Piala Eropa. Di pertandingan pertama menariknya dia menang 1-0 lawan Denmark. Tapi memang kemenangan ini, pertandingan yang terjadi memang melibatkan Christian Eriksen kolaps di lapangan. Memang banyak juga kritik misalnya kenapa dilanjutkan pertandingannya. Tapi mungkin itu sebagai catatan sejarah bagi Finlandia, di mana dia berpartisipasi di Piala Eropa dan memenangkan pertandingan pertamanya, menjadi catatan sejarah. Tapi kemudian harus diakui Christian Eriksen harus tetap bisa sehat gitu ya. Nah, itu dua negara pendatang baru. Berikutnya, fakta menariknya adalah Cristiano Ronaldo tentunya. Nah, sebelum pertandingan final Piala Eropa ini,
2020, Cristiano Ronaldo sudah menyamai capaian gol, mencetak gol di Piala Eropa yang dipegang oleh Michael Platini. Sebenarnya Ronaldo sudah menyamai, dan sampai dengan sekarang Ronaldo sudah menambah 5 gol. Menariknya lagi, 5 gol di fase grup Piala Eropa ini menempatkan Ronaldo sama dengan Ali Daei dari Iran yang mencetak 109 gol untuk negaranya di kompetisi Eropa maupun kompetisi dunia. Ali Daei dari Iran dengan 109 gol juga mengucapkan selamat kepada Ronaldo. Begitu juga Ronaldo mengucapkan selamat, terima kasih karena juga mencapai hal ini. Ronaldo berkemungkinan akan mencetak gol ketika melawan Belgia. Jika itu terjadi, maka dia akan berada di posisi di atas Ali Daei. Semoga ya. Dan sebagai tambahan, untuk pencetak gol hari ini sampai dengan sebelum babak 16 besar ini bergulir Sabtu malam ini, Cristiano Ronaldo dari Portugal 5 gol, Patrick Schick dari Republik Ceko itu 4 gol, Emil Forsberg dari Swedia 3 gol, Romelu Lukaku dari Belgia 3 gol, Giorgio Wijnaldum dari Belanda 3 gol, dan Robert Lewandowski dari Polandia 3 gol. Nah sayangnya Robert Lewandowski tidak bisa bicara banyak di Piala Eropa, walaupun di pertandingan terakhir dia mencetak 2 gol. Ketika dia sudah mulai produktif, ternyata negaranya belum mampu bersaing. Nah saat ini hanya ada Cristiano Ronaldo, Patrick Schick, Emil Forsberg, Romelu Lukaku, dan Giorgio Wijnaldum yang punya kesempatan untuk menambah pundi-pundi gol. Itu dulu update terkait dengan Piala Eropa 2020. Semoga pertandingan 16 besar yang dimulai hari Sabtu bisa menjadi hiburan tersendiri, dan kita sebagai penikmat sepak bola dan mungkin Bapak Ibu menjagokan salah satu negara Eropa menjadi juara, saya menjagokan Inggris, semoga bisa mengatasi Jerman. Prediksinya mungkin menang tipis kali ya, 5-1 atau 1-0. Itu dulu untuk hari ini, sampai jumpa di video selanjutnya. See you next time, dadah.